Perkenalkan, nama saya Andrea. Saya berasal dari kelas 6B. Dan sekarang, seperti di hari Kamis, SD Santa Monica sedang melakukan sosialisasi bersama publik. Jadi sosialisasi ini akan membahaskan tentang bullying. Jadi mari kita lihat saja videonya. Bersosialisasi bersama anak murid Monica dari kelas 4 sampai kelas 5. Jadi rasanya sangat senang sekali anak-anak bisa mengikuti dan memahami apa yang saya sampaikan tentang tadi pencegahan bullying. Contohnya tadi ada beberapa anak yang saya kasih pertanyaan, mereka bisa menjawab semuanya. Ya, pesannya untuk anak-anak ya, karena saat ini bullying ada hormonnya yang dikira ya, saya minta kepada anak-anak untuk tidak melakukannya ya, karena itu sangat melanggar tentang undang-undang, terutama undang-undang nomor 35 tahun 2012 tentang perlindungan anak. Terima kasih Pak. Jadi apa kita bakal setelah mengikuti acara sosialisasi sangat senang, materinya bagus, sangat cocok untuk anak-anak. Kemudian dari segi pesertanya juga siswa sangat tertib, bisa bertanya, bisa menjawab pertanyaan. Pokoknya acara sangat bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Iya. Jadi mulai sekarang harus dibatasi main HP-nya, ya. Hati-hati dalam penggunaan HP, ya. Sekarang banyak sekali kejahatan melalui ya sarana elektronik, terutama HP, ya. Jangan sampai nanti anak-anak terjerat dengan undang-undang ITE, ya. Itu undang-undang dan sebagainya yang membuat temannya sakit hati. Tidak boleh, harus hati-hati dalam penggunaan HP, ya. Jadi kita harus banyak belajar, jangan banyak bermain HP. Ya. Ini kalau sudah di rumah biasanya bebas main HP sepuasnya. Ya. Lupa dengan belajar. Ini. Saya ulangi tadi. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, cyberbullying. Ada tidak dampaknya? Ya, ada, ya. Dampak dari bullying itu ada, ya. Yang korban. Yang kedua, dampak terhadap pelaku, ya. Kepercayaan diri merosot. Kepercayaan diri merosot. Malu, trauma, ya. Nah, itu karena sering dibully, jadi itu bisa mengakibatkan kepercayaan dirinya merosot, malu, ya. Ya itu. Terus ada lagi apa dampaknya? Takut sekolah, ya. Nah, takut sekolah, ya, korban. Nanti yang dipanggil itu nggak boleh, ya. Disuruh menuliskan pekerjaannya. Kalau nggak mau nanti diancamnya. Ada yang seperti itu. Ya boleh.
Ya, itu tidak boleh ya. Terus mempermalukan orang lain di depan umum, ya, mempermalukan temannya di depan umum itu tidak boleh. Terus yang keempat apa tadi? Cyberbullying. Nah, ya. Ya. Itu. Terus apa lagi dampaknya? Tadi kan ada kekerasan. Jadi apa dampaknya terhadap korban? Ya. Bisa kesakitan fisik ya. Nah, jadi dan menimbulkan kesakitan fisik. Untuk dampak terhadap pelaku ya. Dampak terhadap pelaku yang pertama yaitu pelaku bullying akan belajar bahwa tidak ada resiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan. Ya. Jadi pelaku bullying kalau itu dibiarkan terus-menerus, ya, itu akan berbahaya. Ya. Kalau tidak ada resiko, dia akan belajar terus. Pertama mungkin mengolok, ya. Nanti besok lagi menghina, lusanya lagi mungkin bisa kekerasan, ya. Kalau ini tidak ada sanksi, tidak ada tindakan, dan nanti setelah dewasa dia akan menjadi pelaku kriminal. Ya. Jadi ketika dewasa pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal. Ya. Itu dampak terhadap pelaku. Ya. Mengembangkan budaya relasi pertemanan yang positif. Ya. Jadi mengembangkan budaya relasi pertemanan yang positif. Ya. Kalau diajak temannya ingin melakukan perilaku yang tidak baik. Yang kedua, ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah. Ya, di sekolah ada aturan-aturan, ya. Jadi anak-anak sekolah di sini tidak bebas, ada aturan, ya. Masuk jam berapa, pulang jam berapa, ya. Istirahat jam berapa. Kalian tadi nyebutkan jenis bullying, disebutkannya ada 4, ya. Ada bullying secara fisik, bullying secara verbal, secara sosial, dan cyberbullying. Karena jawabannya benar, kita lihat yuk saya apa kasih keseruannya. hadiah. Wah, ada hadiahnya juga loh. Oh iya. Ini ada Yongki, Cok. ini masih ada 1, ya. Masih ada 1. Jadi tadi Pak Polisi sudah menyampaikan sanksi dan hukumannya. Jadi Undang-Undang nomor berapa, tahun berapa? Ayo gue belajar cepat. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Tepuk tangan. Jadi, ya, teman kalian
tadi sudah menyebutkan undang-undang tentang perlindungan anak, ya, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Karena jawabannya benar, saya kasih hadiah juga. Siapa namanya tadi? Iya. Aku mau Pak. Namanya Felix. Kelas berapa? 4A. Ya. Namanya Felix, kelas 4A. Tadi Bapak sudah sampaikan, ya, ancaman kepada pelaku bullying, pelaku kriminal. Itu diatur dalam pasal berapa, ayat berapa, kalau korban mengalami luka berat. Pasal berapa dan ayat berapa kalau korban mengalami luka berat. Pasal 80 ayat 2. Kalau pelaku mengalami luka berat, sanksinya akan sebesar 100. Betul ya. Jadi pasal 80 ayat 2, apabila korban mengalami luka berat, jadi dendanya sekitar 100 juta. Jadi kelebihan 50 juta nggak apa-apa. Jadi, Banyak. ya, jawabannya betul. Satu lagi, ayo, satu lagi. Namanya siapa? Kristen. 4A. Pertanyaannya, pasal berapa, ayat berapa yang mengakibatkan korban mengalami mati dan ancaman hukumannya? Pasal 43 ayat 23 dan denda sebesar 30 miliar. 40 juta. Salah ya. Nah, dulu ganti yang lain. Ayo. Jadi pertanyaannya, kalau korban mengalami mati, ya, itu diatur pasal berapa, ayat berapa, serta hukumannya berapa tahun, dendanya berapa. Oke, jadi tidak tahu, silakan duduk kembali. Ya, sini. Pasal 80 ayat 3. Kalau masuk penjara selama 15 tahun, membayar membayar 3 miliar. Ya, betul sekali, teman-teman. Hebat ya. Duduk, berdiri sini dulu. Oke. Wah, cerdas semua ini ya. Hebat ya. Jadi betul ya jawabannya ya. Kalau korbannya mati, maka diatur dalam pasal 80 ayat 3 ya. Ancaman hukuman. Karena jawabannya betul, maka saya kasih hadiah.
Oke ya. Terima kasih ya. Tenang. Saya mohon maaf ya. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Polisi yang sudah menyampaikan tentang bullying, ya, tentang bullying. Ini merupakan suatu cara untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi bullying, terutama di sekolah kita. Jadi terima kasih sudah memberikan itu, jenis-jenisnya, dampaknya, termasuk sanksinya sudah disampaikan. Jelas ya? Ya, karena kalian ini adalah masih usia anak-anak ya, suka bergurau, suka berteman dan suka bergurau. Nah, kadang-kadang kalau kita bergurau itu sampai ada yang keterlaluan, sehingga tanpa disadari kadang-kadang menimbulkan efek. Ya, sebagai contoh, ada dua orang sahabat sama-sama. Tetapi celakanya saat kawannya itu lari kencang, sengkeknya kakinya, sedikit saja nyenggol. Akhirnya kawannya jatuh dan sampai patah tangan. Nah, itu kan gurau, tetapi orang lain bahaya. Akhirnya orang tua harus bertanggung jawab, merawat sampai dia sembuh. Ya. Ada lagi kemarin kita dengar dorong-dorongan sampai mendorong kawannya ke kaca, sehingga anaknya itu kena kaca, tangannya habis luka. Nah, ada lagi, ini dah waktu dulu ya. Jadi Kelly, bagaimana perasaan Anda saat mendapatkan hadiah dari Bapak Polisi? Ya, saya senang juga soalnya materinya juga lumayan saja, jadi nggak bosan. Jadi saya bisa memahaminya dengan cepat. Jadi saya bisa menjawab deh. Apakah kamu nanya apa? Bisa menjawab pertanyaan dari Pak Polisi. Kelas 5 masuk kelas dulu.